Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan PKN. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar kompetensi 3.2, tata tertib atau aturan di rumah. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan tubuh. Lalu yang kedua, cara menjaga kebersihan tubuh. Jadi hari ini kita akan mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan menjaga kebersihan tubuh di rumah. Selain itu kita juga akan belajar memahami hal-hal atau cara-cara menjaga kebersihan tubuh di rumah. Pulang sekolah, Bella langsung pulang. Sampai rumah, dia mencuci tangan. Bella meletakkan sepatu di rak sepatu. Bella makan di ruang makan. Ibu Bella menyiapkan makanan sehat dengan sayur dan buah. Sore hari Bella mandi agar badan bersih dan segar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat tubuh. Seperti yang sudah Bella lakukan ini, Bella sudah melakukan beberapa kebiasaan yang baik. Nah, apa saja kebiasaan baik yang sudah Bella lakukan? Yang pertama, dia mencuci tangan setelah pulang sekolah. Yang kedua, dia meletakkan sepatu di rak sepatu. Lalu Bella juga makan makanan yang sehat. Dan Bella juga mandi sore. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa cara kita untuk merawat tubuh kita. Mengapa kita harus merawat tubuh kita? Karena Allah sudah memberi kita tubuh yang sehat. Maka kita harus mensyukurinya dengan selalu merawat tubuh kita secara teratur. Cara merawat tubuh kita. Nah, tadi kita sudah belajar kebiasaan baik dari Bella. Nah, sekarang kita akan belajar contoh aturan merawat tubuh. Yang pertama, bangun tidur pagi hari. Jadi anak-anak, ketika kita bangun tidur di pagi hari, maka tubuh itu akan terasa segar. Kalau anak-anak pernah bangun agak siang, justru kalau kalian rasakan, pasti tubuh kalian akan terasa capek, justru malah capek karena terlalu banyak tidur. Maka biasakan bangun pagi. Lebih bagus lagi bangun sebelum azan subuh berkumandang. Itu kalau kalian rutinkan, kalian akan merasakan bagaimana segarnya bangun sebelum subuh. Coba ya anak-anak. Yang kedua, mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari. Nah, ini juga penting sekali anak-anak. Jadi anak-anak minimal paling tidak sedikitnya kalau mandi 2 kali sehari. Yaitu pagi setelah bangun tidur. Kenapa setelah bangun tidur harus mandi pagi? Karena satu, kalian jelas akan berkegiatan. Jadi untuk berkegiatan biar tambah semangat, kalian harus mandi agar bersih. Karena anak-anak kalau malam hari itu walaupun kalian tidur, sebenarnya kalian juga berkeringat. Jadi tubuh kalau tidak mandi pagi, maka kesegarannya akan kurang ya, dan kebersihannya juga jelas akan kurang. Jadi biar bersih, biar segar, pagi harus mandi. Yang kedua, mandi sore hari. Sore hari wajib mandi karena kalian sudah berkegiatan 1 hari penuh. Maka tubuh kalian juga sudah mengeluarkan keringat yang banyak dan kalian juga sudah memegang benda-benda yang banyak. Maka agar kalian nanti persiapan untuk istirahat malam itu enak badannya, maka harus mandi. Ya, jadi minimal mandi 2 kali sehari anak-anak. Lalu aturan merawat tubuh kita yang ketiga yaitu menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Nah anak-anak,
Ini menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kenapa setelah makan harus gosok gigi? Untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ya. Dan sebelum tidur juga harus menggosok gigi agar tadi yang sudah kita makan dalam sehari yang mungkin masih tersisa di sela-sela gigi bersih, sehingga ketika nanti tidur kondisi mulut bersih sehingga tidak ada bakteri yang bisa merusak gigi kita. Lalu yang keempat yaitu makan makanan yang sehat anak-anak. Makan makanan yang sehat itu, makanan sehat harus terdiri minimal ada 4 unsur. Yang pertama ada karbohidrat yang bisa diperoleh dari nasi, jagung, ketela, singkong, kentang. Lalu ada protein nabati yang biasanya untuk lauk ya, bisa protein nabati itu dari tempe, tahu, kacang-kacangan. Lalu ada protein hewani, telur, daging, ikan, udang. Lalu harus ada sayur, sayur itu ada bayam, wortel, kubis, bunga kol, brokoli, dan juga ada buah. Buah contohnya ada apel, mangga, jeruk, dan lain-lain. Kalau dalam sehari kita mengonsumsi ada 4 unsur ini, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, dan ada buah, insya Allah tubuh kita juga akan bisa mendapatkan gizi yang baik, sehingga untuk pertumbuhan kalian dan untuk daya pikir kita ketika belajar itu bisa optimal atau bisa baik. Dan selanjutnya yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini apalagi sekarang kondisinya masih pandemi COVID-19, COVID-19, maka kita harus sering-sering cuci tangan. Setelah mainan dengan Lego, cuci tangan. Setelah mainan dengan plastisin, cuci tangan. Setelah mainan boneka, cuci tangan. Setelah apalagi setelah main di luar rumah, mungkin ada anak-anak yang halamannya agak luas lalu sering mainan di luar dengan tanah, dengan pasir, itu wajib cuci tangan setelah selesai ya. Apalagi sebelum dan sesudah makan itu wajib cuci tangan, biar ketika kita makan makanan yang masuk itu tidak diikuti dengan bakteri. Karena kalau kita tidak cuci tangan habis main, tidak cuci tangan terus pengen makan, walaupun hanya makan snack saja, kita tetap harus cuci tangan. Kalau tidak nanti akan menyebabkan sakit perut. Nah, itu adalah cara-cara atau aturan-aturan dalam merawat tubuh kita. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan bahwa setelah bermain kita harus selalu cuci tangan. Cuci tangan yang bersih ya anak-anak. Nah, urutannya bagaimana ya urutan mencuci tangan yang benar? Yang pertama, silakan basahi tangan dengan air. Basahi tangan dengan air. Ya, dibasahi dulu tangannya. Setelah itu, ambil sabun lalu digosok-gosok ya, gunakan sabun dan gosok hingga berbusa. Nah, jadi intinya yang pertama tadi adalah basahi dengan air, yang kedua gunakan sabun, yang ketiga adalah dibilas. Tetapi dalam gunakan sabun dan gosok hingga berbusa itu ada tata cara yang mengikuti lagi anak-anak. Nah, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari. Digosok ya telapak tangan bagian depan dan sela-sela jari. Lalu gosok telapak tangan bagian belakang. Telapak tangan bagian belakang ya, digosok-gosok. Selanjutnya putar-putar jempol dan ujung jari ya. Silakan dilihat gambarnya. Putar-putar jempol dan ujung jari. Dan yang selanjutnya yaitu bilas tangan hingga bersih. Kalau sudah semua tahapan itu tadi selesai, maka bilaslah tangan sampai bersih. Dan keringkan dengan lap bersih. Nah, itu adalah tahapan mencuci tangan yang benar.
Nah, itu tadi materi kita anak-anak untuk hari ini ya. Kita tadi sudah belajar cara merawat tubuh dan juga cara yang benar dalam mencuci tangan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.